kita mau membahas soal cashback nih. Ini penting banget, bagian yang sering banget diobrolin terutama di kalangan kami Ustadz, kaum mendingan-mendingan, kaum mendang-mending ya. frugal living ala-ala gitu Ustadz, yang nyari hemat kesana kesini Ustadz gitu. Saya baru denger tuh nyari ini. Kaum mendang-mending ya Ustadznya. Menengah apa gitu. Menengah perbatasan Ustadz, kalau garis kemiskinan naik dikit kita agak deg-degan gitu. Diperjelas banget ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rebelka, selamat datang kembali di podcast kita, Podcast Duit, obrolan soal cuan-cuan barokah. Kali ini tetap bersama saya Fuji Dan saya Lida. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ada Ustadz Oni Syahroni. Selamat datang Ustadz. Terima Ya. kasih. Ini datang kedua kalinya ya di Sama-sama. sini ya. Sama-sama, terima kasih. Sehat ya Ustadz. Nah, Amin. Alhamdulillah kita udah kedatangan seorang pakar ya di Betul. bidang ekonomi syariah, terutama bagian fikihnya. Kali ini kita mau membahas soal cashback nih. Ini penting banget, bagian yang sering banget diobrolin terutama di kalangan kami Ustadz, kaum mendingan-mendingan, Kaum mendang-mending frugal living ala-ala gitu Ustadz, yang nyari hemat kesana kesini Ustadz gitu. Saya baru denger tuh nyari ini. Kaum mendang-mending ya Ustadznya. Menengah apa gitu. Menengah perbatasan Ustadz, kalau garis kemiskinan naik dikit kita agak deg-degan gitu. Diperjelas banget ya saya. Jadi memang promo, cashback, diskon itu kan sebenarnya udah mulai banyak gimmick-gimmick transaksi ya Iya, kalau iya. Di kita. banyak platform, Betul. online maupun offline. Dan itu memang works sekali gitu, sangat kita tuh menggugah betul. gitu kami untuk kadang mempertimbangkan sampai membanding-bandingkan banget ya satu produk dan produk lain segimana cashbacknya gitu. Kalau nggak ada cashbacknya nggak jadi beli gitu. Nah, cuma kita juga pengen tahu Ustadz, sebenarnya model-model kayak gitu ya, gaya-gaya kita yang mending-mending mana, terus frugal living ala-ala gitu, Iya. boleh nggak sih cashback itu sebenarnya dalam syariat sah nggak sih Ustadz? Jangan sampai kami udah Udah ngejar nih. udah saking ingin hidup hematnya gitu, taunya nggak boleh. Iya. Jadi pertama mungkin pakai seperti biasa ya, dijelaskan apa itu, seperti apa gambarannya. Sebelum biasanya kita jelasin boleh apa tidak, supaya apa namanya, boleh atau tidak itu karena gambaran yang benar gitu. Jadi mungkin ilustrasi yang paling ringan ya offline. Jadi misalnya soal offline. ibu-ibu, ya ibu A lah katakanlah. Ibu Puji ya, bisa. Iya, Mbak Puji. Mbak Puji, jadi punya kos-kosan. Misalnya Amin. disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi kalian, kalau sewa, kalau ngekos di saya, 1 bulan, nanti setiap akhir bulan diperpanjang sampai 12 bulan, maka biaya sewanya 1.200.000. Oh ya. Tapi kalau kalian sewa dari awal 1 tahun, 12 bulan, maka dikasih cashback 200.000. Sini dulu 1,2, nanti 200.000 dikembalikan. Oke. Gitu. Nah, itu di offline, di transaksi yang sangat ringan, sangat sederhana. Sebenarnya kalau berbicara di offline, di e-commerce misalnya, juga sebenarnya hal yang sama. Hal yang sama. Jadi itu bagian dari promo, dari gimmick-gimmick marketing, berharap dengan keuntungan terkurangi, terkompensasi dengan bertambahnya customer loyal. Iya sih. Loyal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya sih sungguh sangat lazim, sangat alami, fitrah. Jadi setiap orang itu, setiap pembeli itu, bagaimana ia mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasinya dengan harga semurah mungkin. Itu semua orang. Alhamdulillah. Oh, Saya semua itu orang. alami. Ya kita doang. Alhamdulillah. Bukan Semua kita orang, aja. iya. Iya. Nah, jadi oleh karena itu dari sisi syariah, karena ini fitrah ya, jadi fikih itu kan harusnya membimbing, mengarahkan, meluruskan, ngasih solusi. Nah, itu kira-kira fikih yang ingin kita bangun, termasuk dalam fikih ekonomi, fikih muamalah ini. Sehingga
tetap sih acuannya bahwa setiap pedagang atau penjual boleh ngasih dan ngambil cashback. Oke. Cashback dengan syarat itu bukan bagian dari rekayasa penjual untuk melakukan transaksi ribawi atau penipuan terhadap para pembeli. Nah, jadi itu saja syaratnya. Oke. Kalau yang lain-lainnya kan normal, yang dibeli halal, apa itu kan normal. Jadi boleh dengan syarat itu bukan bagian dari rekayasa penjual untuk melakukan transaksi terlarang, penipuan, ribawi. Selama itu tidak ada, maka halal dan halal. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi itu si penjual merelakan, memberikan, ngasih, menghibahkan sebagian keuntungannya untuk si pembeli. Ngasih aja gitu, yang seharusnya 1,2 oleh Mbak Puji masuk kantong ya, pemilik Kos-kosan tadi. ya. Nah, kemudian direlakan 200.000. Berarti yang terjadi sebenarnya ia merelakan, ia menghibahkan, memberikan sebagian Haknya haknya. Nah, dalam bahasa fikih itu namanya tanazul anil hak. Jadi merelakan hak. Nah, merelakan hak ini boleh dan boleh, halal dan halal selama yang direlakan itu haknya. Haknya seperti berbagi waris ya. Ia sudah dapat warisan 1/4 dari aset. Kemudian dia relakan, selama itu sudah menjadi miliknya, ya nggak apa-apa kan yang direlakan miliknya. Begitu. Berarti kalau misalkan harganya dinaikin dulu tuh, Ustadz Doni gimana kan? Itu masuk rekayasa nggak sih? Sebenarnya sih sebenarnya tidak ada larangan ya. Sebenarnya. Jadi dari sisi fikih kan itu kembali kepada kesepakatan. Jadi sebenarnya si penjual itu boleh saja ia menawarkan harga, boleh ia mengambil keuntungan berapa persen. Jadi yang jadi referensi selama si pembeli setuju berarti clear. Jadi ia membeli sebagai indikator bahwa si pembeli itu ridho dengan harga blended, dengan harga blended. Jadi, nah cuman memang ada adab sebagai penjual, adabnya. Jadi kalau fikih kan bicara boleh dan tidak boleh. Kalau adab kan bicara kesantunan, bicara kepatutan. Nah, dari sisi kepatutan sungguh sebenarnya bukan bagian dari adab ya. Apabila sebenarnya itu bukan cashback sebenarnya. Itu tuh bukan cashback. Karena apa? Karena sebenarnya bukan cashback karena sebelum dinaikkan harganya dinaikkan berkali-kali lipat. Itu nggak patuh, nggak lazim, nggak apalagi bahasa ini nggak pantas ya, mungkin. Nggak pantas, tidak sesuai dengan nilai ketimuran, nilai kepantasan, nggak sesuai dengan tuntunan adab. Ini berlaku juga untuk diskon. Betul. Apa gratis ongkir? Iya, gratis ongkir sama gitu. Jadi harusnya kan kalau itu bagian dari promo dan strategi marketing, maka harga normal seperti biasa. Kemudian karena tanpa harus menaikkan harga, ia sudah terkompensasi dengan hadirnya banyak pembeli. Karena gimmick tersebut. Harusnya mah jangan direkayasa dengan markup, dengan naikin, harusnya mah gitu. Karena udah dapat pembeli yang lebih banyak ya, insya Allah itu juga dapat pendapatan yang lebih banyak dengan volume penjualan yang insya Allah lebih besar ya. Lebih besar. Gitu. Terus kalau misalkan biasanya cashback juga suka ada syaratnya sekarang, Ustadz. Bersyarat. Mintanya pakai debit inilah, pakai pay letter gitu. Nah kalau kayak gitu boleh nggak sih cashback bersyarat gitu kita? Nah kalau itu memang tadi judulnya tadi di offline berarti ya. Pokoknya selama terjadi jadi rumusnya begini. Selama cashback atau yang sejenisnya, diskon, gratis ongkir itu terjadi dalam jual beli barang atau jual beli jasa, jualan, lembaga pendidikan, dokter ngasih fasilitas jasa pakai, itu boleh dan boleh karena kan hanya merelakan hak ya, selama tidak ada rekayasa. Nah yang kedua, tapi kalau memang bersyarat misalnya boleh tapi asal menggunakan e-money, dompet digital, uang elektronik tertentu, harusnya sih yang bersertifikat syariah.
Oke. Karena dalam transaksi serba digital, serba online, kita juga nggak bisa memastikan dapur orang lain, dapur perusahaan. Oke, Seperti benar. apa accounting, seperti apa arus kasnya, seperti apa. Akhirnya yang bisa kita jadikan andalan, rujukan itu apa namanya, legalitas dari pihak profesional, pihak ketiga. Misalnya MUI bilang bahwa alat ini e-money ini sudah tersertifikasi. Bank penampungnya bank syariah, merchant yang menjadi mitra, semua hanya menjual produk yang halal. Kata regulator begitu misalnya. Berarti itu jadi indikasi bahwa itu yang boleh. Boleh ya. Ya. Itu juga menimbulkan rasa aman sih buat kita Betul. juga ya. Berarti kalau misalkan memang secara regulasi formalnya betul, terus regulasi syariahnya juga oke ya. Oke, berarti kalau misalkan, nah kemudian kalau misalkan belakangan ini kan dimintanya juga apa yang berkembang di antara kita kan adalah pay letternya itu ada opsi yang pakai cicilan dan ada juga opsi yang bayar langsung di saat tanggal jatuh tempo. Boleh nggak sih kalau cashbacknya? Karena suka ada opsi cashback yang pakai cicilan tuh lebih besar. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu saya. Baru tahu cashback kalau Cashbacknya lebih besar kalau pakai cicilan, iya. itu lebih besar. Atau mungkin karena terkompensasi tadi kali ya. Kalau karena cicilan harganya lebih besar, nggak juga? Enggak juga Enggak sih, juga ya? Harganya sama. Oh harganya sama. Oh. tapi kalau dicicil Cashbacknya lebih besar. boleh nggak tuh kalau kayak gitu? Kalau Iya, kan iya. kita jadi Jadi dipaksa tergoda ya. berhutang. Iya, iya, berhutang kan betul. Mungkin kita buat dua kondisi lagi ya, kondisi offline dengan online. Kalau itu terjadi pada transaksi jual biasa tanpa menggunakan e-money di mana diskon cashback itu benar-benar dibelikan oleh si pemilik barang, si penjual, nggak ada isu, boleh dan Oke. boleh, Iya. lanjut gitu. Nah, tapi kalau cashback itu diberikan dalam kerangka pay letter menggunakan alat bayar pay letter, ini memang ada sesuatu yang perlu clear, perlu Oke. terkonfirmasi. Jadi sebenarnya siapa kreditur itu? Apakah krediturnya adalah si supplier, e-commerce, pemilik barang, ataukah ada pihak ketiga seperti leasing, leasing dan oke. dealer. Nah, kalau beli motor kan ada dealer, ada leasing. Iya. Jadi kita minjam ke leasing, beli ke dealer. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada cashback, ini leasing ini seperti marketplace atau nah, sedangkan kok salah ya? Dealer ya, Dealer dealer. ini seperti leasing. Dealer Dealer ini seperti seperti marketplace. marketplace. Sedangkan leasing seperti pihak ketiga. Nah, pertanyaannya jika fasilitas dana tunai kita hingga kita bisa beli itu diberikan oleh pihak ketiga, berarti memang itu kredit ribawi. Oh, Jelas. Nah, cuman kita nggak tahu memastikan nih, benar-benar nggak bisa apa yang terjadi. Nah, tapi kalau memang pinjaman itu diberikan oleh si penjual, yaitu mah jualan cicil biasa, tidak tunai, nggak ada isu sama sekali. oke. Boleh dan boleh. Nah, jadi kita bagi dua. Jadi misalnya saya, Mbak Puji, Mbak Lida ya. Berarti saya sebagai marketplace misalnya, kemudian Mbak Puji mau beli produknya misalnya HP ya. Nah, kalau cicil kan cashbacknya gede. Iya. Nah, tapi belinya pakai pay letter. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah cashback yang nilainya katakanlah 200.000 itu diberikan oleh saya atau diberikan oleh si kreditur Mbak Lida? Itu pertanyaan. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, memang dari sisi syariah selama tidak diketahui, memang sih baiknya jangan. Oh, menghindari yang tidak jelas ya. Menghindari. Nah, karena kita nggak tahu kalau dari sisi indikasi legalitasnya, memang hari ini pay letter belum ada yang bersertifikat. Oh, catet ya, Ya, pay letter belum ada yang yang bersertifikat tapi MUI. pertanggal malam ini ya, tanggal ini kita nggak tahu nih besok ya nih pertanggal sekarang. Nah,
kalau memang ada fasilitas lain yang bisa bercashback, misalnya kartu kredit syariah misalnya, kan itu kan memfungsikan yang sama ya. Nah, sekarang ada kartu kredit syariah kan? Ada alternatif berarti Ada ya. alternatif. Berarti boleh ya Boleh. kalau si pihak ketiganya tersertifikasi syariah. Betul, seperti kartu kredit syariah. Jadi kalau kita belanja di e-commerce kan biasanya alat bayarnya beragam tuh ya. Iya. Bisa debit, bisa kartu kredit, bisa COD, bisa macam-macam. Nah, mungkin kalau memang cashback itu karena cicilan, karena pinjaman, mungkin alternatifnya bisa pakai kartu Kredit kredit syariah. syariah. Oh, alhamdulillah ada alternatif untuk kita saudara-saudara. Tetap ada jalan ya Iya. Untuk Iya. dapat Iya. cashback. Selalu ada jalan ya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi ini ya, kita jadi tahu oh ternyata kalau misalkan pay letternya kita nggak tahu, nggak ngerti, gelap, mendingan dihindarin Iya. aja, yang jelas aja. Oke. Ibarat kayak masuk ke ruangan yang gelap gitu kan takut ya. Jadi mending keluar aja lah ke yang terang-terang aja gitu Iya, ya. apalagi ada alternatif ya pakai kartu kredit syariah kalau misalkan skemanya adalah bisa cicilan gitu Betul. dengan Iya. dibayarin dulu sama pihak ketiga gitu. Tapi ya lagi-lagi kepatutan tadi, Iya. kepantasan tadi. Kalau Iya. tiba-tiba barangnya sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Iya, betul. Mau Betul. nyicil ya nggak usah lah ya. Iya Iya, benar. Sama satu betul. lagi kali ya, kalau misalnya kita emang ternyata harga barangnya gede, terus memaksakan dari kita pakai pay letter, sebenarnya itu mah kita belum mampu sebenarnya Iya, iya. itu jadinya Oh iya, kan. ini luput Betul. juga. Ada satu Iya. lagi sebenarnya terkait dengan pay letter kan hubungnya dengan meminjam, berutang ya. Bener. Kan sebenarnya tadi aspek kepatutan itu sebenarnya kan ada adabnya. Iya. Ngutang minjem itu ada adabnya. Oke. Kapan sih? Dia ada 3 kondisinya. Oke. Jadi kita ini jadi boleh bahkan menjadi pilihan ya berutang itu apabila satu. Jadi berutang itu kalau barang yang dibeli itu dibutuhkan. Oke. Dia Butuh ya cat ya. Butuh. Butuh ya. Oke, butuh. Butuh. Kalau dibutuhkan. Jadi jangan sampai barang-barang yang nggak kita butuhkan sebenarnya sampai ngutang-ngutang. Gitu. Oke. Nah itu nggak sesuai dengan adab pertama. Adab masuk. Nah adab yang kedua adalah kita minjem dengan kalkulasi cash flow kita ini bisa bayar cicilan. Tanggal sekian tuh ada uang. Jadi jangan sampai minjem sebenarnya hitung-hitungan kita bakal mangkrak nih. Oh, kita pun Gitu. nggak mampu, bahkan bayar cicilannya pun kita masih mikir-mikir gitu ya, gimana nurut. gitu. Oke. Nah, yang ketiga, kalau kita mau minjem, ya jangan pakai riba. Oke. Jangan pakai riba, kan ada banyak pilihan ya. Misalnya kalau di bank syariah, kalau kita butuh dana tunai kan banyak pilihan tuh. Ada gadai, ada MMK refinancing gitu, sama mudahnya. Oke. Iya, itu Beli penting. itu ya. Beli yang dibutuh, terus juga pastikan cash flow kita masuk di situ Masuk, ya. ya, betul. Yang ketiga juga hindari Hindari yang riba yang ya riba, Ustaz. betul. Itu kadang-kadang yang banyak dilupakan sih sebenarnya ya. Iya. Pinjam uang aja deh gitu. Menggampangkan hutang Iya, itu iya. kayaknya sekarang lagi Betul. marak ya Ustaz ya. Oh ya? Iya, karena pay letter Pay letter, ini iya. kayak jadi menggampangkan aja, utang aja deh gitu. Biarpun misalkan uangnya ada gitu ya, tapi karena ada skema Cashback bisa itu, dicicil, terus, cashback. jadi kayak mudah banget gitu untuk berhutang Mungkin tuh. karena ngerasa kayak uang ada di kantong gitu. Padahal Iya, uang iya. orang itu. oh iya. Iya, Iya. benar. Kalau kayak gitu kan sebenarnya ada uang nggak masalah ya. Ini Iya. nggak ada uang. Nggak ada uangnya gitu. Nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya juga ya. kan ya. Iya benar, pakai uang orang karena kita nggak Eh, punya ya. iya, betul. Oke. Jadi hati-hati deh ya kalau berurusan sama uang, transaksi keuangan. Dan Gitu jangan lupa ya. pay letter juga adalah bagian tadi ya, ada bagian dari konsep pinjam, meminjam betul. gitu. Hati-hati juga berarti. Jangan sampai jadi daya beli semu. Jadi sebenarnya Kayak nggak mampu tapi tapi ternyata tidak. ya karena kita nggak tahu kan ya akhir bulan bisa nyicil apa enggak gitu kan. Tuh, itu ya. Berkahnya insya Allah. Luar biasa Amin, ya. amin, ya. Gitu mungkin Ya,
gitu. Saya terima kasih banyak atas Sama-sama, penjelasan sama-sama, cashbacknya. Mbak Jadi Puji, buat Mbak Lina. kita nih yang para kaum frugal living dan mendang-mending, ini sangat mencerahkan ya bahwa cashback ini juga boleh dengan syarat, terus pay later juga boleh dan bersyarat. Intinya ingat yang 3 tadi ya, bahwa beli yang dibutuh aja, kemudian pastikan uangnya juga cukup. Yang ketiga, hindari riba. Gitu teman-teman. Gitu aja obrolan di Tema kita tema kita soal cashback. Iya benar, di podcast Duit Kita kali ini obrolan soal cuan-cuan barokah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, masih bareng saya Fuji. dan saya Lida. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.